Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Sore hari ini saya berencana akan membuat kopi susu kekinian lagi. Tapi untuk kali ini ada yang berbeda. Nah, yang berbeda adalah gulanya tidak akan menggunakan gula aren sebagaimana kopi susu konvensional, tetapi akan diganti dengan ini adalah madu. Ini adalah madu Sumbawa. Jadi bahan-bahan yang akan kita perlukan untuk kopi susu kekinian menggunakan madu ini simple. Yang pertama tentu saja adalah es, karena ini dingin ya, minuman dingin. Yang kedua, saya sudah siapkan creamer. Ini ada creamer. Jadi creamer yang kita butuhkan untuk satu porsi atau satu gelas seperti ini es kopi susunya itu sebanyak 12 gram. Jadi untuk creamer ini teman-teman bisa menggunakan merek apapun ya, yang powder, yang bubuk, tinggal dilarutkan dengan air panas. Perbandingannya sekitar 1:1. Tip dari saya, untuk creamer yang digunakan yang penting tidak berbau menyengat. Merek apapun silakan ya, diimprovisasi saja, tidak ada keharusan harus merek A, B atau merek C. Next, yang kita butuhkan tentu saja adalah susu. Ini ada susu UHT. Kita tidak akan gunakan fresh milk karena biar lebih awet. Jadi UHT itu adalah susu yang lebih awet dibandingkan fresh milk. Nah, perbedaan antara susu UHT dan fresh milk sangat gampang, teman-teman bisa googling saja ya. Next, apalagi ya? Kopi ya. Kita akan menggunakan single espresso, kurang lebih untuk yield-nya sekitar 30 ml. Dan untuk pemanisnya kita akan gunakan madu. Ini ada dua. Ini madu hitam, lalu ini madu yang biasa. Nah, nanti kita akan bandingkan mana yang kira-kira cocok. Apakah yang madu biasa atau yang madu hitam. Langsung saja ya, saya siapkan kopinya dulu. Kita tamping dulu. Nah, teman-teman, untuk kopi yang kita gunakan saat ini adalah espresso. Kalau teman-teman misalnya ingin menggunakan kopi yang lain, misalnya ya ekstraksinya menggunakan ropresso atau mocha pot, nggak apa-apa. Ya, yang penting diimprove saja, silakan, dan dikalibrasi. Kalau cocok, nggak ada masalah. Gitu ya, apalagi mau dijual dan laku. Nah, panduan bagaimana cara membuat espresso menggunakan ropresso maupun menggunakan mocha pot sudah ada di video saya sebelumnya, silahkan ditonton. Ini kopi sedang kita ekstrak. Ya teman-teman, kebetulan untuk video-video saya itu tanpa editing. Jadi dari pas proses buat awal sampai akhir upload semua. Jadi kopinya sudah siap. Ini ada dua karena kita akan buat 2 cup. Hal pertama, ini sudah ditulis oleh tim saya. Ini ada tulisan madu hitam. Kita akan timbang dulu esnya. Jadi kita akan gunakan es sebanyak 70 sampai 80. Atau silakan teman-teman diimprove juga. Kalau kurang dingin, kurang banyak, tambahin. Begitupun sebaliknya. Satu lagi. Cukup. Ini yang satu. Kita akan coba lagi yang satu. Sudah ketar. Lebih dikit, gak ada masalah. Next kita akan masukkan madunya. Ada tulisan ya tadi ya, mana yang hitam? Ini dia, ini yang hitam.
kita berarti masukkan dulu madunya berapa, kita akan improvisasi, kita akan eksperimen dulu dengan 30 gram. Oke. Ya kalau misalnya kurang 1 gram atau lebih 1 gram nggak ada masalah lah ya. Good, pas banget ya. Oke. Oke, ini untuk yang madu biasa. Lalu ini yang madu hitam. Oke. Kita akan timbang. Warnanya memang berbeda ya. Lebih gelap yang madu hitam. Sedikit lagi, sabar. Kadang-kadang untuk membuat sesuatu yang enak banget itu butuh sedikit kesabaran. Oke. Oke. Ini yang madu hitam, itu yang madu biasa. Oke. Jadi ada es sekitar 70-80, kalau kurang tinggal tambah, begitupun sebaliknya. Dan untuk madunya kita samakan supaya kita bisa compare, bisa membandingkan, yaitu 30 gram. Oke, next. Ini untuk creamernya. Creamernya sudah saya jelaskan tadi di awal. Ini sekitar 12 gram. Kita akan tuang di sini. Oke, lalu yang satunya lagi. Oke, good. Creamer sudah. Next, ini susu UHT. Berapa banyak? Antara 100, 110. Kita akan coba di 110. Belum ya. Oke, sedikit lagi. Oke. Lalu yang satunya lagi. Oke. Kita tuang juga 110 supaya sama. Sehingga kita bisa dengan lebih mudah membedakan rasanya. Hanya madunya yang berbeda. Oke, good. Ini kita akan amankan. Lalu tinggal satu bahan lainnya. Oke. Ini dia kopi ya. Oke, ya silakan mendekat. Oke, saya tuang. Oke. Satu lagi. Oke. Good. Thank you. Oke. Nah, kelihatan ya. Di bagian bawah ini ada madu, yang ini madu biasa dan yang ini madu hitam. Ini lengket ya. Pekat. Seperti itu, beda dengan gula ya. Untuk di belakangnya ini ada tulisan, silahkan di shoot. Ya, ini nyedakke sing adoh, ngerapetke sing cedak. Nah, artinya kurang lebih adalah mendekatkan yang jauh, merapatkan yang dekat. Oke, saya minta tolong untuk di-share. Oke, jadi begini. Terus terang saya bukan ahli madu, tetapi menurut informasi yang saya dapatkan dari teman saya yang menjual madu ini, namanya Ahmad Kushairi ya, ada di Tokopedia. Nah, biasanya untuk membedakan mana madu yang asli dan mana madu yang palsu gitu ya. Nah, itu biasanya kalau untuk madu yang asli, baunya dari aroma gitu ya, biasanya lebih sering beraroma bunga-bungaan atau kadang-kadang beraroma rumput-rumputan. Sementara kalau untuk madu yang palsu gitu ya, itu kalau dicium itu hanya aroma manis, dan manisnya itu biasanya karena tambahan gula. Jadi hati-hati ketika membeli madu ya, pastikan beli dari sumber yang terpercaya. Kalau saya belinya dari Ahmad Kushairi di Tokopedia tadi, itu adalah teman lama saya. Nah, next. Biasanya dari aftertaste kalau madu yang asli itu akan lebih lama ya dan menyenangkan gitu. Sementara kalau untuk yang madu, mohon maaf, yang dicampur-campur gitu ya, itu aftertaste-nya cuma manis, dan notabene manisnya itu karena manis pemanis, artinya manis tambahan ya, manis gula. Seperti itu ya, itu biasa perbedaannya. Sudah? Oke, thank you. Terima kasih. Ini sengaja ditulisin supaya biar tidak ketukar. Kita akan kocok.
Ini kenapa di spew gitu ya, lengket ya. Kalian nanti termasuk tim madu hitam atau tim madu biasa ya. Ini belum larut semua nih. Belum larut semua. Kalau teman-teman misalnya mau dilarutkan lagi atau dilarutkan dulu dengan apa namanya? Air panas, ya silakan saja. Dicoba-coba gitu loh sampai mendapatkan profil rasa yang pas. Ini karena madunya asli, jadi lumayan lama ya. Biasanya madu asli juga kalau kita tetesin gitu ya ke kain atau apalah yang bisa menyerap itu lebih lama ya terserapnya dibandingkan madu-madu yang madu-maduan ya. Tapi madu yang asli beneran itu adalah madu yang kalau dibawa pulang ke rumah itu pasangan marah-marah. Nah itu hati-hati itu madu yang asli beneran itu kalau kita bawa pulang ya pasangan marah-marah. Jangan sampai itu terjadi. Oke ya. Jadi ini adalah alternatif untuk teman-teman yang ingin mengurangi risiko diabetes. Nah, gitu ya. Daripada konsumsi gula terus-menerus gitu ya. Mendingan konsumsi madu. Dan yang kedua, madu ini kayak kopi juga ya. Ini juga mengandung antioksidan. Jadi sangat baik untuk kesehatan. Tapi meskipun sangat baik untuk kesehatan, apapun jangan berlebihan. Kalau berlebihan ya sama aja ya. Begitu ya. Ya ada tempatnya, ada porsinya seperti itu. Kita akan coba. Ini yang madu biasa. Oke. Kalau informasi detail soal madu, soal macam-macam, ya cari-cari aja ya di internet kayak atau ke ahli madu. Oke. Sip, ini yang madu biasa. Oke. Lalu kemudian ini yang madu hitam. Susah ya? Nah, bisa juga akhirnya. Oke. Kita akan coba ini yang madu hitam. Oke. Jadi ada yang kontras. Kalau madu biasa, manisnya itu sedikit lebih manis. Mungkin dengan 25 gram akan lebih cocok gitu ya. Lalu yang ini yang madu hitam. Ini karakter pahitnya sedikit lebih menonjol tetapi masih menyenangkan. Apalagi untuk orang-orang yang sudah manis ya. Tidak perlu pemanis lagi, ini cocok. Nah, kalau saya kebetulan saya suka yang ini. Suka yang kopi susu menggunakan madu hitam. Ini ya. Oke, teman-teman tidak harus mengikuti selera saya, bisa jadi lebih suka yang ini, tapi ketika membuat di rumah nih kopi bisa berbeda. Oke. Lalu creamer mungkin ada sedikit berbeda. Jadi kuncinya adalah coba-coba, improvisasi. Yang penting resep ini bisa menjadi ibaratnya contoh buat teman-teman, siapa tahu cocok dan apalagi bisa menghasilkan cuan. Oke, saya kira demikian. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya atau panduan-panduan berikutnya atau tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.